Oke, bersama Reja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rezi. NIM saya 1872050022. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Trisakti, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A semester 4. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang teori keunggulan komparatif pada mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen Rama Rosadi SMMM. Pertama adalah teori klasik. Nah, teori klasik ini ada atau terbagi menjadi dua. Ada teori keunggulan absolut atau absolute advantage yang diproklamirkan oleh Adam Smith, dan ada keunggulan komparatif atau comparative advantage yang diberikan oleh David Ricardo. Keunggulan atau teori keunggulan perdagangan internasional, teori keunggulan mutlak absolute advantage theory yang diproklamirkan oleh Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage theory yang diproklamirkan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan memproduksi barang lain. Teori praklasik merkantilisme. Ide pokok dari teori merkantilisme ini yang pertama adalah suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. X lebih besar daripada M. Semakin besar ekspor neto, maka semakin banyak LM logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Kebijakan merkantilisme. Merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong ekspor besar-besaran sebesar-besarnya kecuali LM logam mulia. Kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Kritik Adam Smith terhadap aliran merkantilisme. Aliran merkantilisme tidak hanya berjalan lancar, tapi mendapatkan beberapa kritik. Salah satu kritik yang didapatkan oleh teori merkantilisme adalah yang dilakukan oleh Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, pada kritiknya, ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya. Kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya gross domestic product atau GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap bentuk GDP negara tersebut. Meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut atau absolute advantage yang dimiliki masing-masing negara. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada absolute advantage akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri. Peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Nah, itu adalah kritik Adam Smith terhadap pendapat yang tadi. Nah, dalam pendapat Adam Smith, menurutnya suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmuran bila yang
pertama, terdapat free trade. Kedua, melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut atau absolute advantage. Nah, mengapa sih harus free trade? Nah ini, menurut Adam Smith, kemakmuran itu bukan diukur dengan LM atau logam mulia, tetapi diukur dengan GDP, PLN, dan peranan pemerintah. Nah, dari situlah maka akan menghasilkan free trade. Nah, free trade ini apa sih yang akan dihasilkan oleh free trade ketika suatu negara menerapkan free trade ini atau perdagangan bebas? Maka akan semakin ketatnya persaingan antar negara, sehingga masing-masing negara akan memperbaiki keunggulan mereka pada spesialisasi di dalam absolute advantage ini. Akhirnya apa yang dihasilkan oleh absolute advantage ini, yang dihasilkan dari persaingan yang ketat, maka akan terjadi produktivitas dan efisiensi terhadap suatu perdagangan. Nah, dari produktivitas dan efisiensi ini akhirnya menghasilkan GDP yang naik, perdagangan luar negeri menjadi luas. Dari GDP yang naik dan perdagangan luar negeri yang luas, akhirnya kemakmuran pun meningkat. Seperti itu. Nah, apa sih absolute advantage itu? Nah, setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan. Tidak bisa kita pengelakkan bahwa negara yang maju itu lebih banyak mengekspor ke luar negeri atau keluar dari negaranya dibandingkan dengan mengimpor barang ke dalam negaranya, sehingga terciptalah keunggulan yang besar. Seperti itu ya. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau permohonan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.